Jenderal Hogeng adalah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hogeng tidak mempan disuap. Baginya lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Inilah beberapa kisah dan kiprah Jenderal Hogeng sejak merintis karier sebagai polisi hingga berpuncak pada karier sebagai Kapolri. Pertama, larang istri buka toko bunga. Saat dilantik sebagai Kepala Jabatan Imigrasi, Hogeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya. Kedua, tolak rayuan pengusaha. Kapolri Hogeng pun pernah merasakan godaan suap. Ia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hogeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Ia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya. Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai Hogeng, berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat rumah, namun Hogeng menolak, hadiah itu langsung dikembalikan kepada pengusaha tersebut. Ketiga, mengatur lalu lintas di perempatan. Teladan Jenderal Hogeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hogeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hogeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hogeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. 4. Berantas semua backing kejahatan. Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1995, Hogeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyeludupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hogeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hogeng. Tak lupa, dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hogeng hadiah dari para pengusaha. Hogeng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di Hotel Debur menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah, mulai dari kulkas, piano, TV hingga sofa mahal. Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Apa tindakan Hogeng? Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya dan diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hogeng itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. 5. Selalu berpesan polisi jangan sampai dibeli. Hogeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hogeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hogeng adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.